Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran kali ini, di pelajaran manajemen farmasi kelas 12. Sebagai pembukaan kita harus tahu dulu apa aja yang kalian akan kerjakan di kelas 12 ini ya. Apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 12 mengenai manajemen kefarmasian. Jadi manajemen kefarmasian di kelas 12 akan berfokus kepada nanti kalian itu tentang manajemen sediaan farmasi dan alat kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, di berbagai pasienkes gitu ya. Jadi apa saja intinya itu ya, pasienkes itu di Indonesia itu ada apa aja gitu. Pertama itu adalah puskesmas ya, kemudian klinik ya, klinik, apotek, kemudian baru rumah sakit gitu ya. Jadi ya kira-kira cuma 4 itu aja lah, nggak banyak-banyak. Jadi di kelas 12 ini kalian akan belajar bagaimana manajemen farmasi ya dan alat kesehatan. Jadi tidak hanya farmasi aja ya, sediaan farmasi itu kan obat ya, tapi juga alat kesehatan. Karena apa? Jadi alat kesehatan itu juga termasuk ke dalam tanggung jawab bidang farmasi gitu ya, mengenai pengadaannya, kemudian dan segala macam ya. Kita itu harus menyediakan gitu ya, menyediakan peralatan tersebut, alat kesehatan dan obat itu supaya bisa tersedia ketika dibutuhkan, seperti itu. Misalkan di puskesmas gitu ya, puskesmas itu manajemen kefarmasiannya itu mirip dengan apotek. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah bahwa pengadaan dan pelaporan di puskesmas itu berbeda gitu ya. Biasanya kalau puskesmas itu pakainya LPLPO gitu ya. LPLPO itu ada singkatannya sendiri gitu ya. Pokoknya kalau di apotek itu pakainya SP, ketika di puskesmas pakai LPLPO gitu. Jadi kayak laporan penggunaan obat gitu dan kebutuhan obat di periode berikutnya gitu. Karena kenapa? Karena yang di puskesmas itu obat-obatnya dari pemerintah semua gitu. Jadi kita harus mengajukan kebutuhannya berapa dalam satu periode. Periode itu bisa bulan, bisa dalam satu semester ya, satu semester tuh yang 4 bulan, bisa tiap 6 bulan sekali, bisa tiap 1 tahun sekali gitu. Jadi nanti yang mengasih obatnya itu siapa gitu, bukan PBF, melainkan kita ngambilnya itu kalau di puskesmas dari gudang farmasi. Jadi gudang farmasi tingkat kabupaten atau kota, biasanya seperti itu. Jadi GFK istilahnya. Kalau dari apotek ini paling standar ya buat kalian pelajari, yaitu mengenai pengadaannya ya dari PBF. Ya, seleksi PBF itu sendiri berdasarkan ya harganya juga ya. Yang pertama adalah pasti ya harga, kemudian kualitas ya, ketepatan waktunya ya. Jadi kualitas dan kuantitas jadi satu mungkin. Kemudian ketepatan waktunya. Kemudian kelonggaran dalam pembayaran. Ya, artinya misalkan bisa tempo 30 hari itu kalau di apotek ya. Atau bagaimana cara pembayarannya seperti itu. Itu masuk kelonggaran. Kemudian kemungkinan di retur gitu. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi misalkan kenapa retur gitu kan penting gitu ya. Misalkan kita ada obat yang mendekati ED gitu. Jadi kalau misalkan PBF-nya itu ada ya, beberapa ada yang membolehkan retur ketika sudah mendekati waktu ED-nya seperti itu. Kemudian tadi sudah apotek ya. Kemudian puskesmas sudah, klinik ya. Klinik itu bisa ada apoteknya, bisa dia berupa instalasi farmasi. Ya, instalasi farmasi itu biasanya di rumah sakit ya. Tapi kalau misalkan
misal pun ya ada apoteknya, itu berarti bisa jadi kalau instalasi farmasi itu ciri khasnya ya, dia itu hanya melayani resep dokter yang berpraktek di situ gitu. Untuk resep luar ya tidak dilayani gitu, tidak juga mengeluarkan resep untuk pasien menembus di luar gitu. Itu ciri-cirinya instalasi farmasi. Nah, bedanya kalau apotek itu bisa menerima pembelian secara bebas gitu ya, pembelian obat bebas terbatas, kemudian bisa juga melayani misalkan resep dari luar gitu, ada pasien bawa resep dari luar bisa dilayani seperti itu. Tapi kalau misalkan obat-obat yang di IFRS itu hanya untuk kebutuhan dari satu pasienkes itu sendiri. Pasienkes itu fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Nah, kalau rumah sakit ini bentuknya adalah pasti berupa instalasi farmasi rumah sakit IFRS gitu. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, instalasi farmasi itu hanya melayani obat yang diresepkan oleh dokter yang praktek di situ gitu. Jadi yang membedakan adalah itu. Kemudian obat-obat itu bisa sama ya, dari PBF juga, bisa juga dia itu langsung dari pabriknya ya. Pabriknya bisa melalui lelang gitu. Jadi ada sistem lelang juga untuk rumah sakit gitu ya. Jadi untuk pembelian beberapa box, ayo siapa murah-murahan gitu kan, yang lebih murah yang mana untuk pengadaan obat A gitu seperti itu. Jadi untuk pembelian itu metodenya banyak sih, tapi tidak perlu saya rinci pada video kali ini, mungkin lain kali ya, bagaimana cara pengadaan gitu ya, atau pembelian dari obat gitu. Jadi ada beberapa metodenya. Kemudian dari rumah sakit itu ya, termasuk puskesmas juga, kadang itu ada namanya obat bantuan. Obatnya dari misalkan lembaga apa gitu kan, itu memberikan obat kemudian dihibahkan kepada rumah sakit atau kepada fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Jadi itu adalah suatu, misalkan bukan suatu kegiatan yang rutin gitu ya. Misalkan ada bencana kemudian ada yang pengen menyumbang obat-obatan gitu. Jadi jalurnya tidak bisa mengikuti jalur resmi gitu kan. Tapi tetap itu jadi salah satu sumber obatnya itu pada si pasienkes itu sendiri gitu. Jadi yang membedakan intinya adalah puskesmas itu rumah sakit ya. Rumah sakit itu ada juga yang punya pemerintah gitu. Kalau punya pemerintah ya pengadaannya juga sama gitu. Jadi ke gudang farmasi tetap gitu. Nah, kalau kalian nanti sudah praktek di lapangan ya, sudah berpraktek di lapangan, nanti kalian akan menemukan beberapa cara untuk pemesanan itu menggunakan komputer ya. Jadi sekarang sudah paperless, jadi LPO itu nanti sudah bentuknya digital gitu, jadi pelaporannya digital, kemudian pembeliannya juga digital, nanti melalui ya contohnya itu adalah menggunakan e-purchasing gitu ya. Itu untuk yang di pemerintah gitu. Ya kurang lebih itu aja sih ya. Kalau perbedaannya tadi ya, IFRS sama apotek gitu. Jadi kalau IFRS apotek, kemudian di puskesmas ya. Jadi 3 itu aja yang membedakan. Puskesmas itu punya karakteristiknya dalam pengadaan obatnya, pembelian obatnya. Kemudian IFRS itu dalam pelayanannya ya. IFRS atau kalau di klinik ya instalasi farmasi klinik gitu ya. Tapi nggak ada singkatannya IFK atau gimana, nggak ada.
kemudian ada di apotek ya. Apotek itu yang paling standar ya, jadi kalian gunakan untuk membandingkan satu sama lain. Jadi dari segi cara pengadaannya, kemudian dari segi pelayanannya gitu. Saya kira sudah cukup jelas ya. Untuk video kali ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.